Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2, pelajaran ke-8 semester 2 pada pembahasan disiplin Nabi Lut alaihi salam. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Nabi Lut alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi Lut yaitu membimbing umatnya ke jalan yang benar, anak-anak. Waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihi salam mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Nabi Lut alaihi salam adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut merupakan orang yang taat kepada aturan Allah. Nabi Lut termasuk orang yang disiplin, memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah agama dengan tanggung jawab. Dan Nabi Lut alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Anak-anak tahu kaum Sodom itu yang bagaimana? Kalau belum tahu, Pak Guru jelaskan ya. Kaum Sodom adalah kaum yang tidak bermoral, tidak beradab, tidak punya akhlak yang baik. Karena apa? Karena kaum Sodom itu menyalahi fitrah sebagai manusia, anak-anak. Kenapa begitu? Iya, karena kaum Sodom itu menyukai sesama jenis. Laki-laki suka dengan laki-laki, menikah dengan laki-laki, wanita menikah dengan wanita. Itu kaum Sodom, anak-anak. Jadi Nabi Lut diutus untuk berdakwah kepada mereka yang menyalahi fitrah sebagai manusia. Harusnya kaum pria menikah dengan wanita, bukan malah pria menikah dengan pria. Nabi Lut alaihissalam selalu memberi nasihat kepada kaum Sodom. Namun kaum Sodom selalu mencela nasihat Nabi Lut alaihissalam. Mereka tidak mau mendengarkan, mereka tidak mau mematuhi, mereka tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Mereka malah mengejeknya, ya. Pada suatu hari Nabi Lut alaihissalam kedatangan tamu berparas tampan, anak-anak. Tamu tersebut dilayani baik dan ramah oleh Nabi Lut alaihissalam. Kedatangan para tamu tersebut diketahui oleh kaum Sodom. Kemudian kaum Sodom meminta Nabi Lut alaihissalam untuk menyerahkan tamunya. Karena apa? Tahu kalau tamunya Nabi Lut itu adalah tampan. Otomatis kaum Sodom, ya, mereka pria kaum Sodom itu berlomba-lomba ingin mendapatkan pria tampan yang bertamu di rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Mengetahui kaum Sodom mau meminta tamu dari Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam khawatir terhadap nasib tamunya itu. Para tamu tersebut akhirnya bercerita kepada Nabi Lut bahwa mereka itu bukan tamu sembarangan, anak-anak. Mereka itu adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyamar menjadi manusia. Mendengar cerita dari para tamu tersebut, Nabi Lut alaihissalam akhirnya merasa tenang. Kemudian para malaikat berpesan kepada Nabi Lut alaihissalam agar membawa pengikutnya pergi keluar kota tanpa melihat ke belakang.
Jadi apa anak-anak pesannya? Pesan para malaikat itu ya berpesan kepada Nabi Lut alaihissalam agar membawa pengikutnya pergi keluar kota tanpa melihat ke belakang. Mendengar pesan tersebut, Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya segera mematuhinya. Nabi Lut alaihissalam meninggalkan kota tanpa melihat ke belakang. Akan tetapi istri Nabi Lut alaihissalam tidak patuh. Ia tetap melihat ke belakang dan akhirnya ia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setibanya Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya di luar kota, bergetarlah bumi. Bumi bergetar dengan dahsyat. Kemudian kaum Sodom diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah dengan hujan batu. Apa yang terjadi? Kaum Sodom meninggal semuanya. Pengikutnya Nabi Lut yang keluar kota selamat. Itulah azab yang diberikan Allah kepada kaum Sodom yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Nabi Lut, yang tidak mau menjadi manusia yang benar-benar sebagai manusia yang umum, yang normal, tapi mereka menyalahi fitrah sebagai manusia. Laki-laki suka dengan laki-laki, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Maka ketika Allah sudah memberi azab, maka tidak bisa ditolaknya, tidak bisa dihindarinya. Setelah anak-anak mengetahui sedikit cerita tentang disiplin Nabi Lut alaihissalam dalam belajar, dalam beribadah kepada Allah, dalam membimbing umatnya ke jalan yang benar, dalam membimbing umatnya untuk tidak menyalahi fitrah sebagai manusia, mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Sikap anak-anak adalah anak-anak harus disiplin belajar dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Pak Guru kepada anak semuanya, anak-anak harus rajin belajar. Tidak boleh malas-malasan. Karena anak-anak masih sangat muda, masih sangat panjang cita-citanya. Harus rajin belajar agar menjadi anak yang sukses, agar menjadi anak yang hebat, agar menjadi anak yang berprestasi dan bisa membanggakan orang tua. Dan jangan lupa ketika anak-anak rajin belajar, anak-anak juga harus apa? Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan berdoa kepada Allah, mengerjakan sholat, rajin mengaji, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik agar anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang disiplin Nabi Lut alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak semuanya. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.